Halo semuanya. Jadi, kali ini kita akan belajar atau mungkin bisa disebut praktikum langsung mengenai ARP dengan menggunakan media Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, saya Putri Febriana Sari, NIM 1905121470 dari kelas Sistem Informasi 2019D. Jadi, tujuan dari praktikum ARP adalah dapat mengetahui cara kerja protokol ARP dan mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, pengertian dari Address Resolution Protocol atau biasa disebut dengan ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, kabel, radio, atau cahaya. Dan ini merupakan tabel ARP terupdate setiap 15-20 menit. Tabel ARP didapatkan dari request broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Nah, misalkan kalau MAC address ini berada pada layer 2 jaringan dan IP address berada di layer 3, maka ARP merupakan penghubung antara layer 2 dan layer 3. Dan setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Selanjutnya kita akan langsung ke praktikumnya saja. Di sini yang pertama kita pilih device-nya dulu, yaitu switch. Kemudian pilih medianya, PC atau laptop terserah atau yang lain. Di sini saya menggunakan 3 buah PC. Kemudian setiap PC akan dihubungkan ke switch ini untuk melakukan transmisi data. Kita hubungkan semuanya, PC 2 juga. Selanjutnya kita menentukan IP address dengan cara klik PC, kemudian desktop, kemudian IP configuration. Selanjutnya IP-nya ini terserah, tapi saya menggunakan 1110. Untuk PC yang ke-1 juga sama, yaitu desktop configuration, IP configuration 1111. Kemudian kita yang ketiga juga sama, yang kedua PC yang kedua juga sama, desktop IP configuration 1112. Nah, selanjutnya kita cek ARP-nya. Udah ada apa belum sih ARP-nya ini? Kita cek dengan klik PC, desktop, kemudian command prompt, kita ketik ARP spasi min A. Nah, di sini tertulis bahwa no ARP unresponse atau yang berarti tidak ada ARP atau ARP belum ditemukan. Kita close dulu. Kemudian kita klik simulation yang berada di pojok bawah. Kita klik, kita solve all. Nah, di sini juga belum adanya transmisi data, ARP-nya belum ada. Selanjutnya, kita akan melakukan transmisi data, yaitu dengan dari data PC 0 ke PC 2. Dengan klik item kantor pos ke PC 0, dari PC 0 ke PC 2. Nah, selanjutnya kita edit filternya di simulation tadi, kita pilih ARP-nya saja. ARP kita close. Nah, data ini di outliernya tertulis bahwa data dari PC 0 ke PC yang akan di-broadcast ke PC 2. Kemudian kita next. Data ini dikirim melalui switch. Dari switch kemudian akan dikirim ke semua PC. Tapi tadi kan tujuannya ke PC 2. Jadi yang PC 1 ini
terdapat tanda silang yang berarti dia tidak menerima karena data ini bukan ditujukan untuk PC1. Nah, di sini juga terdapat bahwa data ini ditujukan ke PC2. Selanjutnya, kita next. Karena data yang menerima adalah PC2, kemudian PC2 memberikan respon atau feedback yang akan dikirimkan ke PC0 melalui switch. Kita next lagi. Nah, kemudian di sini kan terdapat tanda centang, yang artinya ini sudah terkirim. Di sini, ini dari PC respon atau feedback dari PC2 ke PC0. Ini udah selesai, kemudian kita real time. Kita cek lagi ARP-nya, kan tadi udah melakukan transmisi data. Kita cek ARP-nya apakah ARP-nya ini udah ada atau belum ada kayak tadi. Kita cek desktop, command prompt, kita ketik kayak tadi ARP spasi min A. Nah, di sini terdapat ARP-nya yaitu telah melakukan transmisi data yaitu ke PC2. Nah, tadi kan PC1 juga menerima data ya, tapi ditolak. Karena kan bukan untuk PC1. Kita cek juga ARP-nya yaitu desktop, command prompt, kita ketik ARP spasi A. Nah, di sini tertulis bahwa no ARP and respond karena kan dia belum melakukan transmisi data. Jadi ARP-nya ini tidak ada. Jadi praktikumnya ini sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.